Prime, podcast for curious mind. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Hai, ketemu lagi kita di What's Trending bareng Aika. Perwisata habiskan sisa libur lebaran. Nah, itu yang bakal kita obrolin. Usai berkumpul dan silaturahmi bareng keluarga nih, saatnya menghabiskan sisa libur lebaran dengan berwisata. Yang masih mudik di luar kota bisa sekalian nih explore spot-spot wisata menarik di sekitar ya kan. Nah kalau beruntung ya bisa aja sih nemu hidden gem yang belum pernah dikunjungi sebelumnya gitu. Bisa jadi refreshing banget kan ya. Nah, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyebut kalau jumlah kunjungan wisata meningkat tajam saat libur lebaran. Kementerian Pariwisata bahkan nih dalam lamannya kemenparekraf.go.id merilis rekomendasi destinasi wisata untuk libur lebaran 2024. Di antaranya di Pulau Sumatera itu ada Pantai Loknga Aceh, Lembah Raupayakumbuh di Sumatera Barat, Geopark Merangin Jambi, dan juga Nirwana Keramikan Lampung. Kemudian di Pulau Jawa ada juga nih kawasan Pantai Indah Kapuk-Pik Jakarta Utara, Pantai Banyutibo Pacitan Jawa Timur, Heha Ocean View Gunung Kidul Yogyakarta, kemudian juga Kampung Coklat Blitar Jawa Timur. Untuk Pulau Kalimantan ada Desa Wisata Stulang Malinau Kalimantan Utara dan Danau Labuan Cermin Berau Kaltim. Sementara Sulawesi ada Mangrove Rewata Majene Sulbar, air terjun Saluo Pasulteng dan lain sebagainya. Sedangkan Bali dan Indonesia bagian timur juga nggak sedikit nih yang bisa dikunjungi seperti Pantai Pandawa Bali, Mandalika NTB, Pantai Ora Maluku maupun Raja Ampat Papua. Lebih banyak lagi kita mau bahas nih mudik sambil wisata pada libur lebaran kali ini, tapi setelah komen netizen berikut ini ya. Yang pertama komentar @AriXX. Mudik lewat jalur pantai selatan sambil liburan ke pantai. @HNXX. Jalur lintas selatan di Jawa memang indah, tapi masih banyak akses yang masih dalam pembangunan. @B4XX. Jalur selatan mulai Sukabumi memang view-nya ajib banget, apalagi di siang hari. Namun disarankan menggunakan kendaraan yang sehat karena banyak jalan menanjak dan berbelok-belok. @AXX. Wah, asik juga view-nya, mudik sambil plesiran. @AnaXX. Keren pantai wisata Gunung Kidul. @SuhXX. Yang ke laut mohon waspada, laut itu ganas. @SubXX. Jogja itu istimewa dalam segala hal, termasuk wisatanya. Banyak sekali wisata yang beraneka ragam, seperti wisata sejarah, wisata instagramable, dan lain sebagainya. Sederhananya, Jogja juga membuat kita dapat merasakan atmosfer yang tenang. Yang terakhir, @6XX. Jogja memang gak ada matinya, rame banget. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Uno menyebut kalau jumlah kunjungan wisata meningkat tajam saat libur lebaran. Kata Menparekraf nih, dirinya beserta jajarannya itu bakal tugas mengawal libur lebaran hingga arus balik mudik. Kita ini langsung tugas karena saat libur lebaran ini justru peningkatan kunjungan wisata ini secara signifikan meningkat tajam. Jadi insya Allah kita akan langsung bertugas sampai nanti mudiknya selesai atau arus baliknya selesai. Karena kita perkirakan ada lonjakan kunjungan sampai meningkatnya 40-50% dibanding tahun. Sementara itu, Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) memperkirakan secara nasional okupansi hotel selama libur Lebaran Idul Fitri 2024 itu tembus di 80% coba. Nah, Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran menyebut okupansi hotel akan sejalan dengan prediksi peningkatan pergerakan orang di libur Lebaran yang sebesar 193 juta orang. Hal ini akan juga berbanding lurus dengan tingkat okupansi hotel, di mana dengan adanya pergerakan mudik, tentu orang-orang yang mudik juga akan memanfaatkan waktunya untuk berwisata. Kemudian juga dalam berwisata itu mereka membutuhkan fasilitas atau sarana akomodasi.
Kalau di sisi akomodasi itu sendiri, kalau kita perhatikan mungkin yang lebih akan efektif itu mulai dari Lebaran kedua sampai sepanjang cuti bersama. Kata Yusran, kota-kota yang udah jadi langganan pemudik seperti Yogyakarta, Solo, Malang, Cirebon, Bandung itu selalu penuh. Nah, hal ini disebabkan karena cuti bersama pada 2024 cukup banyak sehingga masyarakat punya waktu lebih panjang untuk melakukan perjalanan mudik. Nah, kini saatnya kita tengok nih kabar kota-kota yang disebut langganan pemudik tadi. Tapi gimana ya kesiapan wisatanya? Kita mulai dari Malang, Jawa Timur. Kepolisian Resor Polres Malang mengidentifikasi ada 13 titik rawan di sepanjang jalur menuju objek wisata pantai di kawasan Malang Selatan. Kapolres Malang, AKBP Putu Kholis Aryana mengatakan, sebagai mitigasinya udah dipasang papan imbauan untuk pemudik dan wisatawan yang melintas maupun menuju objek wisata pantai. Setelah kami lakukan survei ke jalur pantai Malang bagian selatan, ini ada 13 titik mulai dari perbatasan Gondang Legi Bantur sampai dengan pantai Balai Kambang. Ada 13 titik kerawanan yang kami pasang rambu tambahan, rambu peringatan. Pasang gigi 1, kurangi kecepatan, jalan bergelombang, tanjakan, tikungan tajam, jalan menyempit seperti itu. Kita lanjut ke Solo, Jawa Tengah. Pemerintah Kota Solo meminta pengelola kuliner, objek wisata, dan parkir memasang tarif harga menjelang momen libur Lebaran. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming mengatakan kalau langkah ini bentuk transparansi dan kenyamanan pemudik saat berkunjung ke Solo. Menurut Gibran, Pemkot akan menindak tegas pengelola kuliner, objek wisata, ataupun parkir yang aji mumpung dengan menaikkan harga tanpa memasang pemberitahuan informasi pada konsumen. Pemkot memprediksi ada 9 juta kendaraan pemudik yang melintasi atau menuju kota Solo. Gibran berharap momen libur Lebaran menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Kan aja kalau ada yang ini ya tidak sesuai dengan tarif yang ada. Okay? Pengawasannya juga. Pengawasannya kan juga. Ya biasanya di tempat-tempat wisata dan lain-lain. Pokoknya kalau ada yang ngepro di tempat parkir atau warung laporkan aja, okay? Nanti tak tindak lanjuti ya. Dari Solo kita melipir ke Yogyakarta. Kementerian Perhubungan memprediksi ada 11,7 juta pemudik yang datang dan berkunjung ke DIY selama momen libur Lebaran ini. Jumlah yang cukup banyak itu nggak dipungkiri akan menimbulkan peningkatan sampah yang signifikan termasuk di kota Jogja. Penjabat Wali Kota Yogyakarta, Singgi Raharjo mengimbau wisatawan untuk tetap jaga kebersihan dan tidak merokok di kawasan Malioboro yang merupakan kawasan tanpa rokok atau KTR yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta. Singgi juga mengajak wisatawan di kawasan Malioboro untuk bertanggung jawab atas sampahnya masing-masing. Nah, apabila beberapa tempat sampah yang disiapkan di sepanjang destinasi wisata itu udah penuh, wisatawan diminta untuk membawa sampahnya dan tidak membuang sembarangan. Bagi para wisatawan maupun pemudik, saya berharap karena kawasan Malioboro adalah kawasan tanpa rokok, maka kami juga mengimbau untuk kalau melakukan aktivitas merokok ada tempat-tempat yang sudah disediakan. Enggak hanya itu, sebanyak 50 becak listrik juga dioperasikan di Jogja untuk melayani wisatawan yang datang berlibur. Selain memfasilitasi kebutuhan wisatawan, langkah ini juga demi menjaga eksistensi kendaraan tradisional sekaligus sebagai komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan. Sebab becak kayu dengan tenaga alternatif ini diyakini menjadi simbol transportasi DIY yang lebih ramah lingkungan. Jadi gimana nih? Sudahkah Anda menetapkan pilihan mau liburan kemana dari beberapa alternatif kota-kota tadi? Commercial break. Commercial break. Tolong! Ada apa, MJ? Spider-Man tolong, tangkepin orang ini. Aku habis kena tipu investasi bodong nih. Sekarang aku bangkrut. Oh alah, pasti belum dengerin Uang Bicara ya? Uang Bicara? Apa itu? Podcast ekonomi dan literasi finansial dari KBR Prime. Narasumbernya kredibel dan topiknya cocok banget buat anak muda kayak kita. Ada juga nih, topik biar gak ketipu investasi bodong. Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan dari KBR Prime. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update.
Lebih lanjut soal wisata di libur lebaran 2024 ini, kita bakal ngobrol nih bareng Ketua Generasi Pesona Indonesia Genpi Nasional, Siti Khadijah atau yang lebih akrab dipanggil Mbak J. Genpi ini adalah komunitas yang mendorong pariwisata dan ekonomi kreatif dari lingkup yang terkecil. Mbak J, gimana sih tren wisata di musim mudik kali ini? Apakah ada peningkatan wisatawan nih? Tentu waktu ini adalah waktu yang cukup lama ya, sekitar 10 hari begitu, dan ini menjadi harapan bagi sektor pariwisata dan juga ekonomi kreatif untuk panen raya begitu. Jadi harapannya ini akan menjadi liburan yang panjang, lalu juga ditunjang dengan adanya THR. Jadi kami sangat berharap bahwa sektor ekonomi akan sangat tumbuh dari perjalanan domestik ya, yang diperkirakan juga lebih dari 90 juta orang Indonesia yang akan mudik pada tahun ini. Dan trennya ya tentu sebenarnya tidak berubah ya. Tren untuk berwisata bersama keluarga ini akan menjadi tren yang masih sangat dinanti. Lalu juga dengan adanya banyak atraksi-atraksi di berbagai daerah yang saat ini mereka juga sudah siap. Lalu juga kita melihat bahwa Lebaran ini kan sangat dekat kaitannya dengan kekeluargaan. Jadi wisata-wisata keluarga, tempat-tempat berkumpul dengan keluarga, dan pusat perbelanjaan ini akan menjadi satu fenomena yang akan membangkitkan ekonomi Indonesia. Biasanya wisata-wisata apa aja nih yang ramai, Mbak? Baik. Nah, untuk perkiraan paling tinggi jumlah pemudik itu akan menuju ke area Jawa Tengah. Nah, sesuai dengan data dari Kemenhub ya, yang akan menginjak di angka sekitar 60 juta. Begitu. Dan untuk trennya sendiri ya, ini akan lebih ke mikrodestinasi yang ada di berbagai daerah, lalu juga wisata-wisata hiburan dan juga wisata keluarga. Dan kita juga kita akan melihat bagaimana hotel-hotel juga akan penuh, lalu juga resto dan tempat-tempat berkumpul ini akan menjadi pilihan bagi mereka yang sedang menikmati waktu bersama keluarga. Terus potensi ekonominya seberapa besar? Kalau diukur dari potensi ekonominya, tentu ini akan menjadi satu harapan. Kalau kita lihat saja jumlah THR-nya kan mencapai 2 digit ya Mbak ya, 2 digit triliun begitu. Nah ini tentu ini akan menjadi satu angka yang lebih dari 10 triliun untuk nilai kalkulasi mudik pada tahun ini begitu. Dan nilai-nilai PDB ini kami sangat berharap bahwa ini akan menjadi pendorong bagi sektor UMKM di berbagai daerah, lalu juga di berbagai sektor industri seperti hotel, restoran, taman rekreasi, di transportasi. Jadi ini akan menjadi kebangkitan di berbagai sektor. Tapi kami berharap bahwa sektor pariwisata lah yang paling terdampak dari adanya libur Lebaran kali ini. Tapi lagi momen Lebaran gini, perlu nggak sih diperhatikan soal overtourism dan juga dampaknya ke lingkungan gitu? Apa sih yang mesti dilakukan? Baik, tentu ini juga harus menjadi concern kita terkait dengan overtourism, dan dapat dipastikan bahwa overtourism itu akan terjadi khususnya di daerah-daerah yang memang itu favorit tujuan wisata. Seperti Yogyakarta, Solo, bahkan Bali sendiri, Malang itu sudah dipastikan juga akan overtourism ya. Nah tentu ketika terjadi overtourism ini yang perlu kita perhatikan salah satunya adalah satu kenyamanan. Karena wisata ini juga butuh kenyamanan, jangan sampai nanti kita berwisata tetapi terjebak macet yang akhirnya juga malah membuat kita lebih stres ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan keamanan, karena sisi keamanan juga harus diperhatikan, baik itu keamanan di jalan raya atau keamanan di destinasi wisata. Jadi kita juga harap berhati-hati. Terlebih kita saat ini juga masih dalam musim hujan dan banyak destinasi wisata kita yang memang outdoor. Jadi ini perlu untuk diperhatikan tentang safety and security-nya, khususnya untuk keluarga yang membawa anak-anak kecil. Lalu yang selanjutnya adalah terkait dengan sampah. Nah semoga para wisatawan juga sudah sadar bagaimana mereka melakukan pengelolaan sampah, minimal memisahkan antara yang bisa didaur ulang dan tidak. Lalu juga membuang sampah pada tempatnya sehingga tidak overpolluted atas adanya overtourism ini. Terima kasih Ketua Generasi Pesona Indonesia Genpi Nasional Siti Khadijah. Seorang astronot Jepang akan menginjakkan kaki di bulan dalam misi Artemis NASA yang akan datang. Hal ini diumumkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden.
Dengan demikian, astronot Jepang itu bakal jadi orang non-Amerika Serikat pertama yang menginjakan kaki di bulan. Jepang adalah salah satu negara beruntung yang diajak kerjasama untuk menjajaki bulan yang diimpikan oleh banyak negara. Sementara Tiongkok menyatakan pihaknya berusaha untuk menempatkan manusia di bulan pada 2030. Narkoba zombie yang dibuat dari obat penenang hewan ternak Xilazine telah menyebar di Inggris. Sebelumnya, zat itu telah membuat kota-kota di Amerika seperti Philadelphia dan New York berubah menjadi kota zombie karena banyak penggunanya yang kehilangan kesadaran di jalan bahkan kehilangan nyawa. Zat Xilazine kini mulai ditemukan di Inggris dan dikaitkan dengan 11 kematian terkonfirmasi sejak 2022. Namun, para ahli berpendapat ratusan orang lainnya akan meninggal dalam beberapa tahun mendatang. Penyanyi dan rapper Ice Spice akan membintangi film thriller kriminal High and Low bareng Denzel Washington. Apple Original Films mengumumkan bahwa proyek itu telah resmi memulai produksi. Ice Spice melejit setelah merilis single terobosannya Munch Feelin' You dan kolaborasi selanjutnya dengan Nicki Minaj dan Taylor Swift. Dia dinominasikan untuk 4 Grammy tahun ini termasuk lagu rap terbaik dan artis pendatang baru terbaik. Di akhir perjumpaan kita, saya pengen mengajak Anda nih untuk menyimak rangkuman berita daerah pilihan dalam WhatsApp Indonesia berikut ini. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia kita mulai dari Jakarta. Kementerian Kesehatan meminta warga tetap mewaspadai penularan penyakit selama libur Lebaran. 2 penyakit yang dikhawatirkan menyerang pemudik yakni flu Singapura atau penyakit tangan kaki mulut dan DBD. Juru bicara Kemenkes, M. Syahril, dalam keterangan resmi Kemenkes menyebut pergerakan manusia selama perjalanan mudik berpotensi mempercepat penyebaran, terutama di kalangan bayi dan balita. Di pekan ke-13 tahun ini, Kemenkes mencatat 6.500 kasus flu Singapura yang sebagian besar terjadi pada usia anak. Kasus terbanyak ada di Pulau Jawa. Kita menuju Jawa Tengah. Sebanyak 7 orang meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas yang dialami bus Rosalia Indah di KM 370, ruas tol Semarang-Batang di wilayah Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Kamis pagi. Humas Polda Jateng Satake Bayu Setianto membenarkan terjadinya kecelakaan tunggal bus Rosalia Indah itu. Kejadian itu bermula ketika bus Rosalia Indah melaju dari arah barat ke timur atau Jakarta menuju Semarang. 7 orang korban meninggal dunia kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Islam Weleri, Kabupaten Kendal. Selain 7 korban meninggal, terdapat pula 15 orang penumpang bus Rosalia Indah yang mengalami luka-luka. Terakhir kita mampir ke Jawa Barat. Kapolri Listio Sigit Prabowo memberikan santunan kepada keluarga korban kecelakaan di KM 58 Tol Jakarta Cikampek sebagai bentuk duka cita terhadap keluarga yang ditinggalkan. Santunan tali asih diserahkan langsung oleh Kakor Lantas Polri Aan Suhanan di RSUD Karawang. Pemberian santunan kecelakaan juga dilakukan oleh Dirut PT Jasara Harja Rifan A. Purwantono. Seluruh korban kecelakaan maut di KM 58 sudah berhasil diidentifikasi. Sebelumnya, kecelakaan yang terjadi pada Senin lalu di jalur kontraflow di KM 58 Tol Jakarta Cikampek, wilayah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, melibatkan 3 kendaraan yakni bus Prima Jasa, Grand Max, dan Daihatsu Terios. Sebanyak 12 orang meninggal dunia dalam peristiwa kecelakaan itu, semuanya penumpang Grand Max. Mereka terdiri dari 7 laki-laki dan 5 perempuan. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan What's Trending. Jangan lupa terus dengarkan What's Trending di KBR Prime dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Aika pamit, stay safe, and bye! What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. KBR Prime, cara asik mendengar berita. KBR Prime, podcast for curious mind.